Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bersilaturahmi. Sholawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan pada kita sekalian, dan insya Allah patuh dan taat pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Dewan Guru, murid-muridku, siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan pencerahan berkaitan dengan narkotika. Sebelum saya mengawali paparan saya, perkenalkan dulu, nama saya Suyadi, SHMM, pangkat Kompol, jabatan Kapolsek Pangandaran, Polres Ciamis. Saya dilahirkan di Boyolali. Suku bangsa saya adalah Jawa, agama saya Islam, pendidikan terakhir saya menempuh S2 Manajemen. Pendidikan di kepolisian terakhir saya secapa Polri. Alamat saya di Aspol Pangandaran. Saya akan awali dengan bagaimana potret narkoba di Jawa Barat. Yang pertama saya sampaikan bahwa perang terhadap narkotika ini atau narkoba ini, Polri, TNI, dan elemen masyarakat perang kepada narkoba. Adapun potret narkoba di Jawa Barat, yang pertama adalah penyebabnya adalah pengedar. Pengedar itu sendiri, kenapa ada pengedar? Karena di situ ada ciptaan profesi baru yang notabene-nya di situ sangat membanggakan. Jadi bisnis narkoba ini menjadi ciptaan usaha baru. Sedang dampaknya adalah kenapa sampai terjadi bisnis baru? Karena ada yang namanya ciptakan gaya hidup. Di masa remaja ini biasanya mencari jati diri, sehingga mereka mempunyai gaya hidup yang mana kalau salah menentukan gaya hidup mereka akan terjerat kepada narkotika. Remaja butuh narkotika atau narkoba, ini sudah jelas. Kenapa peredaran di narkoba khususnya di Jawa Barat ini cukup tinggi, dan pengungkapan kasus di kepolisian juga cukup tinggi. Ini berkaitan dengan gaya hidup tadi, mencari jati diri tapi mereka salah menentukan jalur. Ciptakan kerusakan moral bangsa. Manakala remajanya kita ini sudah terjangkit atau pengguna narkotika, masa depan dan moral bangsa itu akan menurun karena dampak dari narkotika ataupun narkoba itu sendiri. Keterpurukan di bidang ekonomi, karena mereka tidak mau bekerja, tidak mau berupaya, hanya mengandalkan kepercayaan diri dengan menikmati narkoba, dan itu pun bukan hasil dari narkoba itu. Dia membeli bukan hasil dari keringat sendiri. Dia memudahkan, hanya meminta orang tua, bahkan melakukan kejahatan-kejahatan seperti kriminalitas. Narkotika dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 dapat diartikan bahwasanya narkotika adalah zat atau obat dari tanaman, bukan tanaman sintetis dan semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, di sini disampaikan bahwasanya penurunan perubahan kesadaran. Mereka mendapatkan rasa seperti fly, seperti orang yang menghadapi masalah dan tidak mau masalah itu terpikirkan, mereka akan menikmati yang namanya narkotika. Adapun asalnya itu bulan sabit itu dari Afghanistan, Pakistan, Iran, itu berupa opium. Segitiga emas Thailand, Myanmar, Laos, itu kaitannya produk-produk candu. Segitiga Amerika Latin itu Kolombia, Peru, Bolivia itu kokain. Kalau di Indonesia, Aceh, Maroko, Meksiko itu ganja. Jadi di kita juga ada produk yang namanya narkotika, itu di Aceh. Akibatnya adalah, yang pertama adalah membius dan menurunkan kesadaran. Inilah yang diinginkan oleh para remaja kita yang sudah kecanduan narkotika.
itu ingin rasa ini dinikmati, menurunkan kesadaran. Jadi dia play, menghayal dan halusinasi, mengakibatkan daya hayal atau halusinasi. Ini manakala kita menikmati ganja. Menimbulkan daya rangsang kokain, mungkin akan ada efek kepada tubuh kita, itu mempunyai rangsangan yang cukup tinggi, atau menimbulkan ketenangan. Manakala kita menghadapi masalah, biasanya ini digunakan para mahasiswa yang akan menghadapi skripsi. Nah, ini kita sarankan agar kita menghadapi situasi apapun tidak selalu menggunakan morfin ataupun heroin, menimbulkan ketergantungan. Nah, ini yang jadi permasalahan. Kenapa menimbulkan ketergantungan? Karena meracunin jiwa kita. Manakala kita tidak memakai, mereka akan merasa lesu, merasa banyak pikiran, tidak bisa menghayal. Nah, ini ketergantungan ini yang akan sulit diputus oleh yang namanya kita menghentikan menikmati narkotika. Pemakaiannya ini ada yang secara dihirup, dirokok, itu ganja atau marijuana, disuntikkan itu heroin ataupun puto. Jenis narkotika itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Narkotika alam adalah narkotika yang dihasilkan oleh alam atau tumbuh-tumbuhan, yaitu yang pertama adalah tanaman papir, yang kedua adalah tanaman kokain, yang ketiga adalah tanaman cannabis sativa. Narkotika jenis narkotika yang kedua adalah narkotika jenis semi sintetis. Nah, morfin plus acid atau prekursor ini bahan-bahan pembuat zat yang untuk membuat narkotika, heroin, puto, ataupun 10 kali morfinnya. Ini narkotika semi sintetik itu dibuat dari beberapa bahan yang namanya prekursor. Narkotika sintetik pethidin itu namanya. Yang selanjutnya saya sampaikan berkaitan dengan psikotropika, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997. Artinya adalah psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, jadi psikotropika itu adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetik yang akan mempengaruhi perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Makanya banyak sekali rekan-rekan kita, korban-korban dari psikotropika ini, yang akhirnya ada yang menjadi gila, ada yang menjadi berpikiran tidak waras, dan akhirnya tidak sulit mendapatkan pekerjaan. Bahkan beberapa yang terjadi di Pangandaran itu, pengguna-pengguna itu sampai sekarang masih ada yang berkeliaran karena mereka gila. Asalnya dari negara Cina, itu sabu yang selama ini ngetren sampai sekarang. Pengguna sabu itu melibatkan para pelajar, bahkan sampai pejabat dan para artis. Belanda, Cekoslovakia, Australia adalah metapetamin, ini juga sama. Tangerang, Indonesia, ekstasi, ini dulu pernah terproduksi di Tangerang. Kita sudah pernah produksi Tangerang. Bahkan di kita pun pernah terjadi yang namanya home industry apapun kontrakan, yang notabene-nya dekat dengan wilayah Polsek pun ada namanya orang yang berusaha untuk membuat sabu-sabu di lingkungan kita. Akibatnya dari psikotropika itu adalah menimbulkan rangsangan atau stimulan seperti ekstasi, sabu, menimbulkan ketenangan, depresiva, itu berkaitan pil BK, pil koplo, sedatin, dan lain-lain. Menimbulkan daya hayal, LSD, PCP, mescalin, dan lain-lain. Jadi banyak sekali masyarakat yang mungkin sulit menggunakan itu berubah menjadi hal-hal yang lain yang digunakan oleh masyarakat kita. Apalagi di Pangandaran ini banyak ditemukan orang yang menggunakan obat resmi dinikmati secara berlebihan, itu yang menimbulkan rasa play juga, sehingga masyarakat sangat mudah mendapatkan baik di warung-warung maupun di apotek. Saya menghimbau kepada seluruh warung maupun apotek berkaitan dengan obat batuk. Kalau ada pemuda, rekan-rekan pelajar kita yang membeli obat batuk berlebihan, perlu diantisipasi oleh kita semua sebagai orang tua.
Bahan adiktif artinya adalah zat adiktif adalah bahan penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis. Kalau mereka tidak menggunakan bahan ini, mereka akan merasa lemes, merasa tidak punya semangat. Nah, bahan adiktif adalah yang lebih luas dari adiktif, termasuk bahan baku pembuat narkoba ataupun yang disebut dengan prekursor. Jadi bahan-bahan ini adalah bahan-bahan adiktif, bahan-bahan yang manakala dipadukan beberapa bahan menjadilah narkotika. Contohnya alkohol, miras, brandy, vodka, wine, whisky, dan lain-lain. Pelarut, solvent, lem aibon, thinner, bau khas yang menguap. Jadi banyak masyarakat kita yang menggunakan lem untuk dihisap, mereka juga ketergantungan, bahkan mereka kalau tidak menghisap lem pun akan menjadi lemes ataupun mungkin tidak ada aktif lagi. Bahan adiktif ringan adalah nikotin, rokok, kafein, kopi, teh, dan coklat. Nah, saya berharap kepada seluruh siswa-siswi sekalian berkaitan dengan bahan adiktif ringan itu adalah nikotin, rokok. Ini adalah awal manakala kita akan terjerumus kepada narkotika, karena manakala narkotika itu sudah terjangkit kepada kita semua, itu diawali dengan sekedar merokok. Jadi saya mengharapkan kepada seluruh siswa-siswi khususnya di daerah Pangandaran itu tidak merokok lah sebelum mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Kalau toh nanti sudah mendapatkan pekerjaan yang layak, silahkan mau merokok, itu haknya asasi masing-masing. Tapi manakala kita belum, karena dengan rokok ini akan menjadikan suatu hal yang tidak baik bagi kesehatan maupun dengan situasi yang ada. Kalau sudah bergaul dengan teman-teman kita yang perokok, larinya juga nanti ke minum sudah tidak puas, akhirnya ke nikotin, ke heroin, ke sabu, ke ganja, seperti itu. Akibatnya adalah menimbulkan alkoholisme atau stimulasi halusinasi paranoid. Ini sama, hampir paranoid. Manakala mereka menggunakan sesuatu atau bahan adiktif ini akan rasa ketakutan yang tinggi, mungkin akan juga rasa keberanian yang tinggi, tapi banyak yang didapatkan adalah rasa ketakutan yang tinggi, kehilangan kendali, kesadaran, pelupa, dan depresi. Ini yang berbahaya. Manakala kita sudah menggunakan bahan adiktif tadi, kita akan terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Hilang kendali, manakala kita mengemudikan kendaraan, mungkin akan terjadi kecelakaan, kesadaran, lupa sama teman, pelupa, depresi, seperti itu. Saya lanjutkan beberapa karakteristik kasus narkoba dan pekat. Nah, kasusnya seperti ini, tertutup, rapih, dan tersembunyi, karena mereka juga takut sama orang tua. Yang pertama, mereka hanya sebagai pengguna. Kedua, nanti kalau sudah sebagai pengguna dan tidak mendapatkan uang untuk membeli, akhirnya mereka menjadi pengedar. Ini tersembunyi, tidak jarang ada yang lapor, karena korban sendiri rasa ketakutan dengan jeratan hukum, yang pertama. Yang kedua, takut kepada orang tua, karena kalau sudah orang tuanya akan marah besar manakala anaknya sudah terjerat penggunaan narkotika. Terorganisir rapih, karena jaringan ini antara pengedar dengan pembeli, konsumen, itu akan terjaring yang luar biasa, terorganisir secara rapih. Mereka tidak akan terbuka, bahkan bisa melakukan medsos melalui IT yang luar biasa, karena untuk menghindari jeratan hukum. Sistem sel sulit terjangkau pelaku utamanya. Mereka selalu berusaha memutus rantai. Manakala sudah tertangkap, dia berusaha berharap bahwa yang tertangkap itu hanya sebagai pemakai, berharap bahwasannya penyelesaiannya adalah nanti rehabilitasi. Jadi mereka tidak akan menyampaikan kepada penyidik atau petugas hukum bahwasanya siapa saja yang memberikan atau kan yang menyuruh itu akan dirahasiakan. Sulit diungkap karena solidaritas yang tinggi. Itu tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya kita sulit untuk mengungkap karena mereka selalu tutup mulut, dan mereka juga akan berusaha bahwa saya hanya sebagai korban. Berbahaya dan ancamannya sadis, sangat sadis.
tidak akan punya masa depan yang baik manakala seseorang sudah sering menggunakan narkotika akhirnya atau narkoba. Akhirnya mereka adalah menjadi korban, jadi penyakit masyarakat. Berkaitan dengan kasus lain, ya ada terorisme, UPAL, SENPI, terselubung memanfaatkan institusi legal, perusahaan, dagang, diplomatik. Nah, berkaitan hal tersebut, beberapa teroris dapat bisa menggunakan jaringan narkoba itu untuk mendapatkan uang untuk biayai operasional teroris itu sendiri. Berkaitan memanfaatkan situasi legal, ini juga banyak pejabat kita yang terlibat, banyak perusahaan perdagangan yang terlibat, di dunia dagang juga terlibat, karena mereka melibatkan orang-orang dalam yang notabene-nya awalnya adalah hanya sekedar untuk menikmati. Manakala sudah ada kesepakatan jahat, setelah terjadi yang namanya terselubung. Banyak narkoba bisa masuk ke lapas-lapas. Ini kalau tidak kerjasama dengan petugas tidak mungkin. Bahkan di kepolisian juga banyak anggota-anggota kita yang sebagai pemakai, karena memang jaringan ini pengen menguasai institusi pemerintah dan lembaga-lembaga resmi. Tidak murni kriminalitas, motif lain politik juga bisa dilaksanakan. Mobilitas tinggi dengan alat yang sangat canggih, jadi kadang-kadang kita telat untuk bisa mendeteksi bagaimana mobilitas tingginya dengan alat canggih yang mereka miliki, karena mereka menggunakan sudah mendapatkan uang yang cukup mudah dan sangat banyak sehingga mobilitasnya tinggi dan alat-alat yang canggih. Metode lengkap dalam pelaksanaan itu, bagaimana kita bisa mengungkap suatu kasus itu, yang pertama adalah observasi, pengamatan, surveillance, penyusupan. Kita melakukan penyusup, undercover, penyamaran, kontrol, delivery. Nah, ini berkaitan kontrol delivery ini kita sudah menggunakan alat yang canggih. Kenapa? Mereka menggunakan alat yang canggih juga. Mereka bisa COD-an dengan pedagangnya sendiri, mungkin dirahasiakan atau dengan akun yang palsu, penerimanya dengan akun resmi, nanti bisa menyampai ke tujuan. Menciptakan TKP, pancingan kerjasama. Menciptakan TKP itu seperti dimana kalau kita sulit untuk undercover, penyusupan, penyamaran, kita sulit, ya kita ciptakan TKP gitu. Pancingan, mungkin kita bertindak sebagai dalam penyamaran, kita memancing para bandar, para pengedar itu untuk bisa kita pesan langsung. Akhirnya sebelum terjadi transaksi kita tangkap lebih dahulu. Kerjasama nasional dan internasional ini harus dilakukan. Kenapa? Kalau kita hanya kerja sendiri, manakala para pelaku atau pengedar ataupun pengusaha yang lebih besar dari itu, kita harus bekerja sama dengan dunia luar, bahkan dunia internasional. Agar ditemukan barang bukti yang lengkap, itu kita harus manakala kita mau menyidik suatu kasus, kita akan bisa memproses kasus itu harus ada bukti yang lengkap, ada tersangka, ada saksi, ada barang bukti, terhindar dari masalah hukum. Nah, ini yang jadi tugas dan tanggung jawab kita semua. Faktor penyalahgunaan narkotika atau narkoba ini adalah faktor penyebab meningkatnya tindak pidana narkoba. Bisnis narkoba sangat menggiurkan dan menguntungkan. Ini tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya narkoba ini dengan modal kecil hasilnya akan cukup luar biasa. Narkoba sebagai gaya hidup, lifestyle, dan sarana pergaulan. Yang ketiga adalah masih adanya sifat pesimisip dari sebagian masyarakat yang membuat pasar narkoba masih terbuka. Ini masyarakat yang kurang reaktif, kurang aktif, manakala mengetahui sesuatu hal terjadi di wilayahnya hanya sekedar curiga tapi tidak pernah menginformasikan kepada pihak kepolisian, sehingga ini menjadi peluang bagi mereka pengedar untuk melakukan transaksi. Pemberantasan tindak pidana narkoba perlu dana yang besar, karena kita perlu penyamaran, perlu surveillance, penyusupan, perlu pengamatan. Nah, ini biayanya sangat besar. Pemerintah sendiri belum mampu menyiapkan dana yang memadai. Mudah-mudahan nanti di tahun berikutnya, karena masalah narkoba ini adalah masalah yang luar biasa, pemerintah akan memberikan dana yang cukup besar untuk mengatasi permasalahan narkoba. Permasalahan hidup yang semakin sulit,
Kenapa makin sulit? Ekonomi yang berkembang naik turun, sehingga mereka ingin mendapatkan kekayaan yang banyak dengan mempermudah mendapatkan uang tadi dengan menjadi penyalahguna narkoba atau sebagai salah satu pelarian, karena mentalnya sudah kena, kemarin kehidupannya sudah mewah, sekarang usahanya bangkrut, sehingga mereka lari kepada penyalahgunaan narkoba. Kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi berakibat mudahnya pengaruh kehidupan gaya barat. Nah, ini berkaitan dengan telekomunikasi dan transportasi yang sekarang berada, ini akan menjadi penyebab yang luar biasa bagaimana gaya hidup di barat itu berdampak kepada kita. Kita ini sekarang menikmati yang namanya suguhan film ataupun hal-hal yang berkaitan dunia barat itu dengan hanya klik, dengan menggunakan jari kita sudah bisa menikmati. Sehingga masyarakat kita, apalagi khususnya bagi pelajar yang pengen mencari jati diri, ini pasti mereka akan mencari gaya hidup. Kalau sudah bisa bergaya seperti itu dianggapnya wah, padahal hanya sesaat saja. Strategi dan pola penanggulangan dan pencegahan edar gelap narkotika dan psikotropika di daerah kita. Upaya preventifnya yang pertama adalah bangun jaringan dengan memperdayakan masyarakat untuk perangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sampai ke tingkat RT dan RW. Jadi penyuluhan seperti ini tidak dilakukan di sekolah-sekolah saja, di RT, di RW, bagaimana kita menyadarkan Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Desa, itu memberikan informasi kepada pihak penyidik atau kepolisian setempat, agar apapun yang terjadi di wilayah kita ini tidak akan menjadi besar. Kalau kita sudah lihat yang suka merokok, berkumpul-kumpul, apalagi sudah minum miras, berkumpul-kumpul, sampaikan informasi kepada kepolisian agar cepat adakan langkah-langkah yang untuk membina mereka. Adakan latihan terhadap satgas yang ada di desa, itu satgas penanggulangan dan pencegahan penggunaan narkotika. Nanti kita akan sampaikan kepada para RT dan RW. Yang kedua adalah upaya preventif ataupun pencegahan. Pencegahan secara primer, yaitu para remaja yang belum terkena narkoba, ini sasarannya. Terus semua sektor masyarakat yang berpotensi membantu para remaja generasi muda untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Organisasi pemuda, orang tua, Thomas, guru, pedagang, seluruhnya masyarakat. Kita harus melakukan pencegahan dengan cara penyuluhan seperti ini, pembinaan, pencerahan berkaitan dampak dengan narkoba itu. Yang kedua, berkaitan pencegahan secara sekunder. Nah, para remaja yang sudah coba-coba gunakan narkoba ini harus disentuh langsung, baik oleh para guru, para orang tua, maupun dari kita, kepolisian maupun TNI. Yang kedua, sektor masyarakat yang dapat membantu remaja untuk berhenti menyalahgunakan. Adakan suatu kegiatan-kegiatan positif kepada pemuda di lingkungannya. Manakala sudah ada kegiatan yang mengarahkan negatif, kita memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Pencegahan secara tersier, para mereka bekas korban lagun. Nah, ini sasarannya mereka yang sudah pernah menggunakan narkotika, ini penyalahgunaan narkotika, ini harus kita sentuh terus kaitannya dengan bagaimana bisa dia kembali kepada kehidupan normal dan tidak menggunakan narkoba kembali. Pencegahan secara alternatif, melakukan kegiatan olahraga, kesenian, keagamaan, dan bakti sosial. Nah, terjadinya orang menyalahkan gunaan narkotika ini karena seringnya tersendiri, seringnya masuk pengaruh dari luar. Tapi manakala kita adakan kegiatan-kegiatan arah positif seperti olahraga, seni, budaya, mereka akan lupa, apalagi di bidang keagamaan. Makanya banyak pondok pesantren yang bisa menyembuhkan atau merehabilitasi korban-korban narkotika. Pencegahan berbasis masyarakat, mengajak mendorong masyarakat untuk berperan aktif. Tadi saya sampaikan di tahapan bahwasanya berperan aktifnya masyarakat adalah memberikan informasi kepada pihak kepolisian, kepada pihak penyidik, kepada Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Desa, Pak Camat, Pak Dan Ramil, sampaikan bahwa di wilayahnya ada indikasi bahwa banyak masyarakat yang sudah terpengaruh oleh narkotika maupun psikotropika. Bidang penindakan, pemberantasan sindikat dan jaringan narkoba di Indonesia ini pada tahun-tahun terakhir, bulan-bulan terakhir ini masuknya
sabu dari Cina itu sudah dibongkar oleh jajaran narkotika. Terakhir di bulan terakhir saja 492 kilo itu masuk Sukabumi, bahkan kapalnya berada di Pangandaran. Pemberantasan laboratorium gelap narkoba. Jadi banyak laboratorium gelap yang membuat sendiri berkaitan dengan narkoba, mengendalikan, mengawasi dan menindak terhadap para distribusi, prekursor maupun yang melanggar. Ini bahkan bukan saja menindak terhadap distribusi atau distribusi prekursor yang melanggar, tapi juga kepada aparat. Banyak polisi yang dipecat karena berkaitan dengan tersangkut masalah narkoba, mengadakan rahasia gabungan di tempat-tempat rawan edar gelap narkotika ataupun narkoba. Nah, disinilah Pangandaran yang notabene-nya adalah wilayah terbuka, wilayah wisata, tidak menutup kemungkinan kita akan mengadakan kegiatan rahasia-rahasia di tempat hiburan, pemusnahan barang bukti dan kultivasi narkoba. Nah, ini narkoba yang didapatkan dari hasil operasi itu akan dimusnahkan sesuai dengan keputusan pengadilan. Strategi penegakan hukum yaitu menerapkan undang-undang, peraturan secara tegas, konsisten, dan sungguh-sungguh. Jadi aparat kepolisian itu tidak main-main lagi berkaitan dengan para pelanggar yang namanya penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini. Melalui lidik intelijen. Jadi kita ini punya intelijen yang berkaitan dengan menangani kriminalitas, mungkin juga berkaitan dengan narkoba itu sendiri. Penindakan penyalahgunaan dan edar gelap narkoba. Nah, ini selalu tidak ada ampun bagi mereka yang sudah menyalahgunakan dan mengedarkan narkoba di Indonesia. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar daerah dan provinsi. Nah, ini perlu, makanya di beberapa kabupaten sudah ada Badan Narkotika Kabupaten. Di kita saja belum ada, mudah-mudahan di tahun berikutnya nanti kita ada Badan Narkotika Kabupaten. Pengandalian dan pengawasan terhadap jalur ilegal. Nah, ini yang kita kendalikan adalah baik jalur itu jalur laut, jalur darat maupun jalur udara. Ini perlu dikontrol terus. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa Bea Cukai juga mengungkap kasus-kasus masuknya narkoba melalui jalur transportasi. Interdeteksi narkoba udara, darat, dan laut. Jadi beberapa jalur yang bisa dimasuki baik melalui darat dan laut itu kita deteksi terus. Sifat utama narkoba ini ada 4. Sugesti, keinginan tak tertahan terhadap zat yang terkandung dalam narkoba dimaksud. Jadi setiap menggunakan narkoba itu punya sugesti yang tinggi, rasa menghayal yang tinggi. Toleransi, kecenderungan untuk menambah dosis. Nah, ini setiap kita menggunakan, hari ini mungkin kita menggunakan dosis yang masih rendah. Berikutnya akan menaikkan dosisnya, berikutnya lagi akan menaikkan dosisnya, berikutnya lagi seperti itu. Dan akhirnya banyak sekali mereka yang overdosis, akhirnya meninggal kecanduan ataupun keracunan maksud saya. Ketergantungan secara psikis, cemas, gelisah, depresi, dan emosional. Kalau sudah tidak mendapatkan bahan itu, mereka akan cemas, gelisah, depresi, emosional, bahkan menjadi sakau atau namanya juga bisa sakit karena tidak menggunakan. Ketergantungan secara fisik, gejala putus zat, sakau, derita badan yang sangat hebat sehingga mendorong untuk memakai lagi. Jadi mereka kalau sudah tidak memakai, itu badan itu terasa sakit, bahkan mungkin sakau, bahkan mungkin mereka mendorong untuk mendapatkan itu, sehingga kalau mereka tidak mempunyai uang dan tidak diberikan oleh orang tua, akhirnya melakukan hal-hal kriminal untuk mendapatkan uang untuk beli narkoba. Tingkat ketergantungan narkoba, yang pertama tadi saya sampaikan, coba-coba. Yang pertama kita diberikan oleh teman kita, yang notabene teman akrab kita, pertama diberikan. Yang kedua adalah abuser, ketagihan. Setelah ketagihan mereka menjadikan tingkat yang ketiga adalah ketergantungan atau adit. Itu ketergantungan, manakala dia tidak menggunakan ya terjadi sakit, terjadi sakau, terjadi lemas, segala macam itu. Urut-urutan penyalahguna narkoba, yang pertama tadi saya sampaikan di awal bahwasanya pengguna narkoba itu diawali dengan hanya sekedar merokok. Itu. Yang kedua adalah hanya sekedar
alkohol, hanya sekedar narkotika, hanya sekedar psikotropa. Akhirnya terjadilah seks bebas, penyakit kelamin, dan AIDS. Terjadinya puncaknya adalah melakukan, jangan sekali-sekali mencoba yang namanya narkoba. Adapun otak sehat dan otak narkoba, nah ini bisa dilihat di gambar ini bagaimana perbandingan otak sehat dan otak narkoba. Mereka sudah pecah seperti itu. Yang selanjutnya berkaitan bagaimana akan saya sampaikan gambar-gambar ini yang terpengaruh otak-otak kita yang sehat dan yang sudah terjangkit narkoba. Jadi sudah terjadi pemutusan saraf yang saraf-saraf otak kita sudah putus, sehingga tidak sedikit yang pengguna narkoba itu menjadi gila. Yang selanjutnya saya sampaikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 97 berkaitan dengan narkotika, penggolongan narkotika, yaitu golongan 1, golongan 2, golongan 3. Hanya untuk iptek, dilarang untuk yang lain-lain. Di golongan 1 ini hanya bisa digunakan karena ilmu dan teknologi untuk pengobatan, untuk operasi, untuk segala macam. Itu terdiri dari pevir, opium, kokain, crack, ganja, marijuana, heroin, puto, dan lain-lain. Di kedua, yaitu di kelompok kedua, penggolongan kedua adalah petidin, morfin, fentanil, dan metadon. Yang kelompok 3 adalah kodein, dipinoksilat. Nah, ini tidak digunakan untuk yang kelompok 1 ini tidak digunakan untuk pengobatan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika dengan penggolongan yang pertama, golongan 1 adalah MDMA atau ekstasi seberjenis itu, seko. Kelompok 2 itu metavitamin, sabu. Kelompok 3 itu amo, barbital. Terus kelompok 4 ada alo, ada barbital, ada diazepam, alazepan, lorazepam, trialolam. Nah, ini banyak sekali golongan-penggolongan. Dasar hukumnya Undang-Undang tahun Nomor 35 Tahun 2009 berkaitan dengan narkotika. Ketentuan pidananya adalah pasal 111 sampai 140. Undang-Undang Nomor 36 ini tahun 2009 ini tentang kesehatan. Jadi terjerat beberapa aturan berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Itu yang saya sampaikan. Ancaman pidananya untuk golongan 1 itu ada 4 tahun sampai 12 tahun, denda 800 juta sampai dengan 8 miliar. Golongan 1, golongan 2 itu adalah 3 tahun sampai 10 tahun dengan denda 600 juta sampai 5 miliar. Golongan 3 itu 2 sampai 7 tahun dengan denda 400 juta sampai 3 miliar. Ini luar biasa manakala kita terjerat. Ini untuk penyedia. Ini kalau terjerat kita mungkin akan jual lapangan Pangandaran. Itu untuk perantara golongan 1 itu 5 tahun sampai 20 tahun, denda 1 sampai 10 miliar. Ini hanya perantara, makanya kita harus berhati-hati sekali manakala di kita bandara, di terminal, di mana saja di tempat kerumunan orang. Manakala ada seseorang yang menitipkan barang kepada kita, ini kita harus hati-hati. Bahkan orang itu mungkin membawa bayi, mungkin kesulitan membawa barang, atau mungkin dia orang tua yang perlu bantuan kita harus hati-hati di tempat keramaian. Di golongan 2 sendiri 4 tahun sampai 12 tahun, 800 juta sampai 8 miliar. Ini hanya perantara. Manakala kita membawa hanya dalam tas saja yang notabene kita tidak tahu, ya pada waktu kita ketemu oleh pihak penegak hukum kita membawa, ya sudah, ini bisa menjadi perantara karena mereka itu selalu berusaha bagaimana menghindari penegak hukum. Untuk penyalur ini luar biasa hukumannya. Yang paling golongan 1 aja 5 sampai 15 tahun dengan 10 miliar. Golongan 2 4 sampai 12 tahun 800 sampai 8 miliar. Golongan 3 ini 3 sampai 10 tahun 600 sampai 5 miliar. Nah, untuk membawa saja yang tadi saya sampaikan di depan, manakala kita berada di tempat keramaian,
harus berhati-hati, jangan sampai ada orang menitipkan barang dan pada waktu kita diperiksa ternyata barang itu berada di tangan kita. Ini hanya membawa saja. Golongan 1 4 sampai 12 tahun membawa saja 800 juta sampai 8 miliar, padahal kita tidak tahu apa isi yang kita bawa. Makanya kalau dititipin barang oleh seseorang yang tidak dikenal, lebih baik kita menghindar. Golongan 2 3 tahun sampai 10 tahun 600 juta sampai 5 miliar. Golongan 3 2 tahun sampai 7 tahun 400 juta sampai 3 miliar. Ini sungguh luar biasa. Makanya kita harus berhati-hati manakala kita berada di keramaian masyarakat. Ancaman pidana bagi pemberi ngasih saja, nyoba ngasih untuk seseorang agar mereka mencoba. Golongan 1 5 sampai 15 tahun dengan denda 1 sampai 10 miliar ngasih. Biasanya mereka memperluas jaringan, memperluas konsumen, itu yang pertama dengan ngasih. Golongan 2 4 sampai 12 tahun 800 juta sampai 8 miliar. Golongan 3 3 sampai 10 tahun dengan denda 600 juta sampai 5 miliar. Pengguna, nah ini yang sangat kita, ini jangan sampai kita sebagai pengguna, apalagi kita masih tarafnya sebagai siswa, orang yang sudah mempunyai kedudukan yang tinggi saja bisa hancur kehidupannya apabila kita sebagai pengguna. Golongan 1 4 tahun penjara. Golongan 2 2 tahun penjara. Golongan 3 itu 1 tahun penjara, pengguna saja. Nah, yang lain-lain bisa dihukum. Ini manakala orang tua atau wali 6 bulan plus 1 juta. Manakala orang tua itu atau wali itu mengetahui anaknya sebagai pemakai tapi tidak lapor kepada penegak hukum, itu saja kena. Setiap orang yang tidak lapor kena 1 tahun plus 50 juta. Orang yang beri kesempatan memaksa atau mati seumur hidup atau 5 tahun sampai 20 tahun 2 sampai 20 miliar. Ini memaksa. Jadi kepada temannya, lah pakailah, coba aja, nyoba. Ini juga kena. Orang tua yang membiarkan saja, orang lain yang membiarkan atau melaksanakan, bisa mengizinkan rumahnya dipakai saja, kena aturan hukum. Nah, ini contoh-contoh berkaitan dengan tanaman ganja. Tanaman ganja yang ada di kita ini ada di Aceh, ini di Aceh kita ada gitu. Ini juga harus hati-hati, bahkan mungkin bisa juga ditemukan di wilayah kita ini lebih jelas gambar jelasnya seperti ini. Kalau rekan-rekan, adik-adik, siswa-siswi menemukan hal seperti ini, tolong laporkan kepada kami. Ini beberapa gambar-gambar yang perlu saya sajikan. Ini ganja kering termasuk dengan bijinya ya. Nah, ini juga ada gambar berkaitan beberapa gambar yang ada di opium, segala macam bahan-bahannya seperti ini. Nanti kita akan sajikan gambar-gambar ini melalui kopi saja, karena ini banyak sekali. Nah, nanti tidak akan. Nah, ini seperti ini contohnya, ini yang dari Thailand, ini opium. Seperti ini gambar-gambar. Akan saya sampaikan ini beberapa biji-biji. Nanti bisa diperjelas melalui kopi, nanti akan saya sampaikan kopinya. Kemurnian heroin berdasarkan warna, itu ada warna. Jadi heroin itu ada yang asli, ada yang sudah dicampur. Juga aslian itu tergantung pada warna, dari bening menjadi pekat. Ini beberapa tablet ekstasi, beberapa lambang yang ada di situ. Ini yang perlu rekan-rekan, adik-adik sekolah, siswa-siswi mengenali. Jangan sampai adik-adik batuk dikasih obat sama orang lain, ternyata itu termasuk ekstasi karena berbentuk pil gitu. Ini adalah metavitamin jenis sabu. Ini adalah kristal seperti ini. Ini kalau dibakar mengeluarkan asap itu dihisap oleh kita, akhirnya kita sudah sebagai pengguna amfetamin jenis sabu. Metavitamin atau sabu ini bentuknya bermacam-macam, beberapa pabrik yang mengeluarkan, sehingga adik-adik harus waspada betul. Bagaimana ini yang sering kita dapatkan di anak-anak pelajar menggunakan rohypnol. Ini rata-rata ada yang bisa beli di apotek secara sembunyi-sembunyi tanpa menggunakan resep. Nah, ini beberapa gambar lagi banyak dari dampak penyalahgunaan obat-obatan. Saya akan sampaikan, cimeng itu ganja, ini menyebabkan pada kulit terlihat kering,
dan keriput seperti usia tua. Mereka yang selalu menikmatin mukanya keriput, mungkin lingkaran hitam dulu seperti itu. Pada pencernaan, nafsu makan hilang akibat melemahnya daya pikir dan rasa letih yang berlebihan. Ini manakala tidak menggunakan ganja, mereka udah kehilangan nafsu makan. Yang kedua, berkaitan berdampak pada otak, menimbulkan depresi, hiperaktif, tak bisa mengendalikan diri, mungkin emosi, mungkin juga penggunaan terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan otak secara permanen. Dari otak kita itu rusak. Kalau otak kita sudah rusak, ya akhirnya gila. Terhadap mata menjadi merah, sukar tidur, gangguan persepsi, penglihatan, dan padat menyebabkan terjadinya kecelakaan yang fatal pada dirinya. Jadi dampaknya luar biasa menggunakan cimeng itu. Kokain ini berdampak kepada otak kita. Pada kulit timbul bintik merah. Nah, kalau pada kulit udah bintik merah, keriput pada kulit dan seperti lebih tua. Ini semua kalau yang pengguna narkotika ini atau kokain atau sejenisnya itu akan kelihatan lebih tua. Pada otak menyebabkan depresi yang tak bisa mengendalikan diri, cepat marah, hiperaktif, dan mudah melakukan tindak pidana. Itu. Jadi suka marah, hiperaktif. Pada mata, pupil mata melebar yang menyebabkan insomnia atau sukar tidur, gangguan persepsi penglihatan, dan gangguan kecepatan bereaksi. Jadi lemah semuanya manakala mereka sudah menggunakan itu, kegiatan-kegiatan yang selama ini kita gunakan akan melemah. Pada jantung, tekanan darah meningkat yang berakibat pecahnya pembuluh darah hingga dapat menyebabkan kematian. Nah, ini tadi berkaitan dengan kokain. Dengan puto hampir sama, pada mulut juga terasa kering, kaku, dan berbicara cadel. Biasanya kalau sudah disuntik puto, mereka mabuk itu cadel. Ngomong aja susah, menjadi kering. Pada kulit menjadi kering, sama pada jantung memacu denyut jantung sehingga mungkin bisa pembuluh darahnya, tekanan tinggi meningkat. Dampaknya buruknya adalah mengakibatkan pecahnya pembuluh darah jantung. Itu. Pada sabu-sabu, ini pada mata, Anda akan melihat sesuatu yang tidak Anda inginkan, yang sangat mengerikan karena halusinasi. Takut, akhirnya timbul rasa takut yang berlebihan. Pada kulit, pembuluh darah akan mengalami panas yang berlebihan dan pecah. Pada otak, menyebabkan depresi, kepanikan, kecemasan yang berlebihan, dan padat menyebabkan kerusakan otak secara permanen. Kalau sudah otaknya rusak secara permanen, ya sudah tidak bisa disembuhkan lagi, akhirnya menjadi gila. Pada hati, bahan-bahan kimia yang terkandung dalam sabu bisa melemahkan aktivitas sel hati yang mengakibatkan terjadinya gangguan fungsi hati, akhirnya penyakitan itu. Harapan yang kami inginkan kepada seluruh siswa-siswi khususnya di Kabupaten Pangandaran, yang pertama meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam memerangi penyalahgunaan narkoba, merubah image narkoba itu sebagai gaya hidup. Jadi narkoba itulah yang menghancurkan kita, bukan sebagai gaya hidup. Narkoba sebagai sesuatu yang menjijikkan, jangan pernah mendekati dalam kehidupan masyarakat. Merubah sikap dan perilaku menjadi lebih dewasa dan menolak narkoba.
adik-adik sekalian, terima kasih sudah menyimak walaupun sebentar, walaupun tidak melalui sajian yang baik karena kita melalui video. Ini saya tidak bisa menyampaikan berkaitan gambar-gambar yang detail, tapi sedikit memberikan pencerahan kepada siswa-siswi semua bahwa bahayanya narkoba ini sangat luar biasa, bahkan bukan mengancam keluarga, mengancam adik-adik, tapi juga mengancam negara dan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.